Bayangkan, rumah sakit yang melayani ribuan pasien setiap harinya memiliki kendala pada antrian panjang, administrasi yang lambat, dan juga minimnya layanan online. Sementara rumah sakit lain sudah menggunakan telemedicine dan juga rekam medis digital. Dalam situasi ini, rumah sakit Y perlu melakukan perubahan yang mendesak. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan perubahan mendesak yang harus dilakukan oleh rumah sakit Y. Yang pertama, digitalisasi administrasi dan antrian. Rumah sakit sering mengalami kewalahan karena semua proses masih dilakukan secara manual, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga antrian medis. Nah, dengan adanya digitalisasi administrasi dan antrian, ini akan memotong waktu antrian dan mengurangi kesalahan. Ini penting agar rumah sakit bisa bekerja dengan lebih cepat, efisien, dan lebih teratur. Lalu yang kedua adalah penerapan RME, rekam medis elektronik, yang dimana dengan adanya RME ini akan membantu dalam proses pencarian data pasien lebih cepat, aman dan akurat, dan juga lebih mudah dalam terhubung dengan divisi lainnya. Yang ketiga, telemedicine. Dengan adanya telemedicine, memungkinkan pasien yang berada di luar kota untuk bisa berkonsultasi secara langsung tanpa harus datang ke rumah sakit. Ini dapat membantu dalam perluasan akses layanan. Nah, dalam kaitannya dengan rumah sakit yang tertinggal dengan kompetitor, adopsi digital menjadi salah satu strategi penting untuk terus menjaga posisi. Peluang apa sih yang bisa diraih dengan telemedicine? Nah, yang pertama, memperluas akses pasien. Rumah sakit bisa menjangkau pasien di daerah terpencil atau pasien yang sedang sibuk sehingga tidak dapat langsung datang ke rumah sakit. Dengan ini artinya jumlah layanan di rumah sakit dapat meningkat tanpa harus menambah kapasitas fisik dari rumah sakit. Yang kedua, mengurangi antrean dan beban operasional. Pasien dengan keluhan ringan atau kontrol rutin dapat dilayani secara online. Dengan ini membuat rumah sakit atau ruang tunggu dapat menjadi lebih lega, administrasi cepat, dan tenaga medis dapat lebih fokus untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan penanganan langsung. Yang ketiga, efisiensi biaya dan waktu. Pasien tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk transportasi, sementara rumah sakit bisa menekan biaya operasional. Dalam hal ini, dokter bisa melayani lebih banyak pasien dalam waktu yang sama. Yang keempat, memudahkan manajemen penyakit kronis. Telemedicine dapat memantau pasien dengan penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Dengan memfollow up jarak jauh, pasien tetap dapat terkontrol tanpa harus datang sering ke rumah sakit. Yang kelima, membuka sumber pendapatan yang baru. Rumah sakit bisa menawarkan layanan konsultasi online berbayar, paket perawatan digital, serta second opinion dari dokter spesialis. Oke, bagi yang sudah kita ketahui dalam menjaga keamanan data dari pasien dari rumah sakit besar itu sangatlah tidak mudah, terutama bagi mereka yang sudah melayani ribuan pasien dalam menjaga keamanan data tersebut dan sering mendapatkan keluhan dari pasien tersebut. Nah, bagaimana strategi mereka dalam menjaga keamanan dari data pasien tersebut? Nah, yang pertama itu rumah sakit tersebut haruslah menguatkan infrastruktur teknologi. Nah, peralihan dari sistem digital ini haruslah didukung oleh infrastruktur yang kuat dan aman. Nah, yaitu dengan enkripsi data. Nah, semua data itu harus disimpan dan ditransmisikan di enkripsi agar data tersebut tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain tanpa kunci enkripsi. Nah, yang kedua yaitu dengan sistem firewall atau intrusion detection system. Nah, sistem ini berfungsi untuk mendeteksi atau membatasi hak akses dari orang lain. Nah, kemudian yaitu pemulihan cadangan. Nah, semua data pasien itu haruslah dicadangkan di tempat atau lokasi yang berbeda dan aman agar pemulihan tersebut tidak diserang oleh cyber atau kegagalan sistem. Strategi kedua yaitu rumah sakit haruslah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur keamanan yaitu dengan kontrol akses. Nah, hak akses itu haruslah dibatasi dan hanya sebagian staf saja yang bisa mengakses data informasi dari pasien tersebut dengan verifikasi data pengguna. Nah, yang kedua itu haruslah penandatanganan data-data dari pasien tersebut. Nah, dari penandatangan tersebut haruslah mereka memahami dan berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan dari data pengguna.
apa strategi komunikasi agar pasien mau beralih ke layanan digital? Strategi komunikasi yang diberikan kepada pasien agar pasien mau beralih ke telemedicine itu menurut saya ada beberapa sih. Yang pertama itu lebih praktis, yang kedua lebih hemat, yang pasti yang ketiga itu gak perlu antri karena kita gak perlu ke rumah sakit karena berobatnya via jarak jauh kan. Terus rumah sakit juga harus melakukan dan memberikan review-review atau ulasan dari para dokter atau pasien-pasien yang sebelumnya berobat ke rumah sakit tersebut. Terus rumah sakit tersebut juga harus memastikan data-data penyakit dari pasien itu tetap terjaga agar pasien itu percaya terhadap rumah sakit itu. Nah, agar lebih menarik, rumah sakit juga perlu memberikan beberapa promo. Yang pertama itu seperti memberikan layanan diskon obat, yang kedua itu seperti memberikan layanan konsultasi gratis agar dapat menarik hati dari para pasien-pasien yang mau berkunjung atau mau berobat ke rumah sakit tersebut. Nah, itulah beberapa strategi komunikasi atau layanan komunikasi yang perlu diberikan terhadap pasien-pasien agar mereka mau berobat ke telemedicine. Sekian, terima kasih. Nah, apa sih peran pemerintah atau regulator dalam mendukung transformasi digital dan telemedicine? Yang pertama, yaitu pemerintah harus menyusun regulasi serta standar yang jelas mengenai praktik telemedicine seperti keamanan data dan juga bagaimana mekanisme pelayanan jarak jauh. Lalu, yang kedua, pemerintah harus memastikan infrastruktur digital seperti layanan internet di beberapa wilayah terpencil dikarenakan untuk mengakses telemedicine harus adanya stabilitas konektivitas. Lalu yang ketiga, pemerintah dapat mendukung seperti subsidi dan juga intensif fiskal serta bantuan teknologi untuk mempermudah rumah sakit melakukan transformasi digital. Dan juga pengawasan keamanan sangatlah penting untuk kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar medis. Yang terakhir, pemerintah berperan dalam integrasi data kesehatan nasional melalui rekam medis digital yang akan melakukan interoperabilitas antar fasilitas kesehatan.